Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggia Rahma Milenia, NIM 18029003 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan cara penggunaan dari media papan kesebangunan dan kekongruenan, di mana papan ini digunakan untuk menentukan apakah dua buah bangun dasar atau lebih bisa dikatakan sebangun atau kongruen. Di papan kesebangunan dan kekongruan ini sudah terdapat 6 buah bangun datar. Yang pertama yaitu persegi, belah ketupat, persegi panjang, trapesium, jajar genjang, dan segitiga sama sisi. Baiklah, untuk menentukan apakah dua buah bangun datar atau lebih bisa dikatakan kongruen atau sebangun, terlebih dahulu kita harus mengetahui syarat-syarat kesebangunan dan kekongruenan bangun datar. Sebagai contoh, di sini terdapat 3 buah bangun datar. Yang pertama yaitu persegi yang berukuran 8 x 8 cm. Yang kedua yaitu persegi yang berukuran 4 x 4 cm. Dan yang ketiga yaitu persegi panjang yang berukuran 6 x 4 cm. Pertama, kita coba tempelkan persegi yang berukuran 8 x 8 cm ini ke persegi yang terdapat pada papan. Setelah kita perhatikan, ternyata persegi ini memenuhi persegi yang terdapat pada papan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa kedua persegi ini kongruen karena memenuhi syarat-syarat pada kekongruenan bangun datar. Kemudian kita coba tempelkan persegi yang berukuran 4 x 4 cm ini ke persegi yang berukuran 8 x 8 cm. Dapat kita lihat bahwa persegi yang berukuran 4 x 4 cm ini tidak memenuhi persegi yang ada di papan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa kedua persegi ini tidak kongruen. Dan apakah kedua persegi ini bisa dikatakan sebangun? Mari kita identifikasi. Panjang persegi ini yaitu 4 cm dan panjang persegi yang ada di papan 8 cm. Sehingga jika kita sederhanakan, kita dapat perbandingannya yaitu 1:2, dan kemudian lebar dari persegi ini yaitu 4 cm. Dan panjang dari persegi dan lebar persegi yang ada di papan 8 cm, sehingga dapat kita sederhanakan bahwa perbandingannya itu 1:8. Kemudian kita lihat sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut yang bersesuaian kedua persegi ini yaitu sama, sehingga dapat kita simpulkan bahwa kedua persegi ini sebangun. Kemudian coba kita tempelkan persegi panjang yang berukuran 6 x 4 cm ini ke persegi yang terdapat pada papan. Setelah kita perhatikan, persegi panjang ini tidak kongruen dengan persegi yang ada di papan karena tidak memenuhi syarat-syarat kekongruenan. Kemudian kita coba perhatikan apakah kedua bangun datar ini merupakan sebangun. Kita lihat panjang persegi panjang ini yaitu 6 cm, sedangkan panjang persegi yang di papan 8 cm, sehingga dapat disimpulkan perbandingannya yaitu 4:3. Kemudian kita lihat lebar dari persegi panjang ini yaitu 4 cm dan lebar dari persegi ini 8 cm, sehingga kita dapat perbandingannya yaitu atau sama dengan 1:2.
karena sisi-sisi yang bersesuaiannya tidak sebanding, maka kedua bangun datar ini tidak dapat dikatakan sebangun. Selanjutnya yaitu untuk bangun belah ketupat. Di sini terdapat belah ketupat berukuran 6 x 6 cm dan belah ketupat berukuran 4 x 4 cm serta sebuah jajar genjang berukuran 5 x 4 cm. Baiklah, kita coba tempelkan belah ketupat yang berukuran 6 x 6 cm ke belah ketupat yang berada pada papan dengan ukuran 6 x 6 cm juga. Dapat kita lihat bahwa belah ketupat yang ini memenuhi belah ketupat yang berada pada papan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa kedua belah ketupat ini kongruen. Selanjutnya yaitu kita coba tempelkan belah ketupat yang berukuran 4 x 4 cm ke belah ketupat yang berada pada papan. Setelah kita perhatikan, ternyata belah ketupat yang ini tidak memenuhi belah ketupat yang berada pada papan, sehingga dapat kita katakan kedua bangun ini tidak kongruen. Selanjutnya kita lihat apakah kedua bangun ini bisa dikatakan sebangun. Mari kita perhatikan sisi-sisinya. Sisi belah ketupat yang ini memiliki panjang 4 cm, sedangkan sisi dari belah ketupat yang ada di papan yaitu 6 cm, sehingga dapat kita sederhanakan perbandingannya yaitu 2:3. Selanjutnya pada sisi ini yaitu 4 cm dan panjang sisi pada belah ketupat ini 6 cm, sehingga perbandingan sisinya juga 2:3. Selanjutnya panjang sisi belah ketupatnya ini 4 cm dan panjang sisi belah ketupat yang ini 6 cm, sehingga perbandingan sisinya yaitu 2:3. Dan perbandingan sisi yang ini dengan yang ini juga 2/3, sehingga dapat pada bagian sudutnya yaitu sudut-sudut yang terletaknya yaitu sama besar, sehingga dapat kita simpulkan bahwa kedua bangun ini merupakan sebangun. Kita coba tempelkan sebuah jajar genjang ke belah ketupat yang ada di papan ini. Ternyata kedua bangun ini tidak bisa dikatakan kongruen maupun sebangun karena tidak memenuhi syarat-syarat kekongruenan dan kesebangunan. Selanjutnya yaitu untuk persegi panjang. Di sini terdapat persegi panjang yang berukuran 12 x 8 cm dan persegi panjang berukuran 6 x 4 cm serta sebuah persegi yang berukuran 4 x 4 cm. Pertama, kita tempelkan persegi panjang yang berukuran 12 x 8 cm ke persegi yang terdapat pada papan. Nah, ternyata setelah kita perhatikan, persegi panjang ini memenuhi persegi panjang yang terdapat pada papan, sehingga kedua persegi panjang ini dapat kita katakan kongruen. Selanjutnya, kita coba tempelkan persegi panjang yang berukuran 6 x 4 cm ini ke persegi panjang terdapat pada papan. Setelah kita perhatikan, ternyata persegi panjang ini tidak memenuhi persegi panjang terdapat pada papan, sehingga kedua persegi panjang ini tidak kongruen. Selanjutnya, apakah kedua persegi panjang ini sebangun? Mari kita identifikasi. Panjang sisi persegi panjangnya ini yaitu 6 cm dan panjang dari persegi panjang yang berada di papan yaitu 12 cm.
Jika kita sederhanakan, maka perbandingan kedua panjang persegi panjang ini yaitu 1:2. Selanjutnya lebar persegi panjang ini yaitu 4 cm dan lebar sisi persegi panjang yang ini yaitu 8 cm, sehingga dapat kita simpulkan bahwa perbandingan lebar dari kedua sisi persegi panjang ini yaitu 1:2. Sehingga dapat kita katakan bahwa kedua bangun ini sebangun. Selanjutnya kita tempelkan persegi yang berukuran 4x4 cm ini ke persegi panjang yang terdapat pada papan. Setelah kita perhatikan, ternyata persegi ini dan persegi panjang yang ada di papan ini bukan kongruen maupun sebangun karena tidak memenuhi syarat-syarat kesebangunan. Selanjutnya untuk bangun trapesium, kita tempelkan trapesium ini ke trapesium yang berada di papan. Setelah kita perhatikan, ternyata trapesium ini memenuhi trapesium yang berada di papan, sehingga kedua bangun trapesium ini dapat kita katakan kongruen. Selanjutnya, kita tempelkan trapesium ini ke trapesium yang ada di papan. Trapesium ini tidak memenuhi trapesium yang ada di papan, sehingga kedua trapesium ini tidak kongruen. Selanjutnya, apakah kedua trapesium ini sebangun? Kita lihat sisi ini panjangnya 5 cm dan sisi trapesium yang di papan 10 cm. Jadi dapat kita lihat perbandingan sisinya yaitu 1:2. Selanjutnya perbandingan sisi yang ini yaitu 4 cm dan sisi ini yaitu 8 cm, sehingga perbandingannya juga 1:2. Selanjutnya pada sisi yang ini yaitu panjang sisi trapesium ini 2,5 cm dan panjang sisi trapesium yang ada di papan yaitu 5 cm, sehingga perbandingannya yaitu 1:2. Selanjutnya panjang sisi ini yaitu 4 cm dan panjang sisi trapesium yang terdapat pada papan 8 cm, sehingga perbandingan sisi-sisinya yaitu 1:2. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa sebangun. Selanjutnya yaitu untuk bangun jajar genjang. Kita tempelkan jajar genjang yang berukuran 10 cm x 8 cm ini ke jajar genjang yang ada di papan. Ternyata jajar genjang yang ini memenuhi jajar genjang yang ada di papan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua bangun jajar genjang kongruen. Selanjutnya kita tempelkan jajar genjang berukuran 5x4 cm ke jajar genjang yang ada di papan. Setelah kita perhatikan, ternyata jajar genjang ini tidak memenuhi jajar genjang yang ada di papan, sehingga tidak kongruen. Kemudian kita lihat kesebangunannya. Sisi jajar genjang yang ini berukuran 5 cm dan sisi jajar genjang yang ini berukuran 10 cm, sehingga perbandingannya yaitu 1:2. Kemudian panjang sisi jajar genjang yang ini yaitu 4 cm dan panjang sisi jajar genjang yang ini yaitu 8 cm, sehingga perbandingannya yaitu 1:2, sehingga dapat kita katakan bahwa kedua jajar genjang ini sebangun. Kemudian kita tempelkan sebuah persegi ke jajar genjang yang ada di papan. Dilihat dari bentuknya saja sudah berbeda. Jadi
persegi ini dan jejak genjang ini tidak sebangun maupun kongruen. Untuk bangun datar segitiga, yaitu segitiga sama sisi, kita tempelkan segitiga ini ke segitiga yang ada di papan. Ternyata segitiga ini memenuhi segitiga yang ada di papan, sehingga kedua bangun ini kongruen. Selanjutnya kita tempelkan segitiga yang berukuran 3 x 3 cm ini ke segitiga yang ada di papan. Segitiga ini tidak memenuhi segitiga yang pada papan, sehingga segitiga ini tidak kongruen. Selanjutnya kita lihat sebangunannya. Segitiga ini, sisi ini yaitu 3 cm. Segitiga yang ada di papan memiliki panjang sisi 8 cm, sehingga perbandingannya yaitu 3:8. Selanjutnya panjang sisi yang ini yaitu 3 cm dan panjang sisi yang ini 8 cm, sehingga perbandingannya juga 3:8. Panjang sisi ini 3 cm dan panjang sisi segitiga yang ini 8 cm, sehingga perbandingannya juga 3:8. Dan lihat sudut-sudut yang bersesuaian, yang seletaknya juga sama besar, sehingga dapat kita katakan bahwa kedua bangun ini sebangun. Selanjutnya kita tempelkan sebuah segitiga siku-siku ke segitiga yang ada di papan. Walaupun sama-sama segitiga, ternyata kedua bangun ini bukan kongruen maupun sebangun karena tidak memenuhi syarat-syarat kesebangunan dan kekongruenan, karena dari bentuknya saja sudah berbeda.